I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma dengan NIM 21188201001 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara Kota Pasuruan. Kali ini saya akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan cyberlinguistik, yaitu alih kode dan campur kode pada media sosial Instagram. Yuk simak video ini sampai habis. Salah satu media sosial yang dapat digunakan sebagai media interaksi dan berbagi informasi adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan pengaruh kemajuan teknologi dan globalisasi, Instagram membuat banyak kemudahan yang ditawarkan bagi penggunanya. Keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia menjadikan di setiap daerahnya memiliki beberapa ragam bahasa, sehingga beberapa ragam bahasa ini dapat menimbulkan adanya variasi bahasa. Pada era globalisasi sekarang, masyarakat tidak hanya menggunakan atau mengenal hanya satu bahasa saja di dalam interaksi sosial media. Dengan menggunakan media sosial, mereka dapat dengan mudah mengenal yang namanya bahasa asing, seperti misalnya bahasa Inggris. Sehingga di dalam sebuah interaksi antara orang satu dengan orang yang lain, terkadang mereka mencampur bahasa satu dengan bahasa yang lain, karena mereka tak hanya mengenal hanya satu bahasa saja. Nah, kondisi inilah yang dinamakan dengan kontak bahasa, di mana dua bahasa atau lebih digunakan secara bersamaan dalam interaksi sosial. Hal ini dapat terjadi di berbagai situasi, seperti di lingkungan bahasa, tempat kerja, atau di dalam media sosial. Peristiwa penggunaan bahasa satu dengan bahasa yang lain dapat mengakibatkan terjadinya alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode ini tidak hanya terjadi di dalam percakapan dunia nyata saja, tetapi juga bisa terjadi di dalam percakapan online atau media sosial yang diikuti oleh orang dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Baiklah, mari kita bahas apa itu alih kode dan campur kode. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya alih kode. Namanya saja alih kode. Alih yang berarti peralihan atau berpindah. Peralihan dari kode 1 ke kode 2, dari bahasa 1 ke bahasa 2. Apple menyatakan bahwa alih kode merupakan peralihan penggunaan bahasa karena berubahnya situasi. Sedangkan Hames menyatakan bahwa alih kode bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi juga dapat terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. Dapat disimpulkan bahwa alih kode adalah peralihan pemakaian bahasa satu ke bahasa lain dalam suatu percakapan. Alih kode dapat terjadi antar bahasa, antar varian, antar register, antar ragam, atau antar gaya. Seperti misalnya contoh pada kalimat berikut. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan terjadinya alih kode dalam suatu pemakaian bahasa ini? Faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode itu ada 7. Yang pertama, faktor penutur atau lawan tutur atau lawan bicara. Tentu ketika kita ingin menuturkan sesuatu, kita sebagai penutur, kita yang memegang kontrol, sehingga alih kode dapat terjadi karena faktor dari si penutur itu sendiri. Untuk lawan tutur, biasanya penutur melakukan alih kode untuk mengimbangi bahasa si lawan tutur ketika si penutur memiliki pemahaman bahasa yang sama dengan si lawan tutur. Faktor yang kedua yaitu keterbatasan penggunaan kode. Biasanya penutur melakukan alih kode ketika sedang adanya keterbatasan bahasa dalam tuturannya, makanya dia melakukan alih kode. Kemudian yang ketiga ada hadirnya lawan tutur ketiga. Penutur akan melakukan alih kode untuk mengimbangi tuturan dari si lawan tutur ketiga. Kemudian yang keempat ada bangkitkan rasa humor. Biasanya ini dilakukan oleh para komedian dalam tuturannya karena memang ia bertujuan untuk menghibur atau terlihat lucu. Kemudian yang kelima ada sekedar bergengsi. Dia melakukan alih kode biasanya dikarenakan karena dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki status sosial yang lebih tinggi. Yang keenam ada untuk menegaskan sesuatu. Kemudian yang ketujuh adanya perubahan situasi. Adapun jenis alih kode menurut Suito dibedakan menjadi dua, yaitu alih kode intern dan alih kode ekstern. Alih kode intern adalah alih kode yang terjadi antara bahasa yang masih dalam satu negara, seperti misalnya dari bahasa Jawa ke bahasa Madura, dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa, dan lain sebagainya.
Alih kode intern juga dapat terjadi antara dialek dalam satu regional, seperti misalnya peralihan dialek Solo ke dialek Banyumasan dalam penggunaan bahasa Jawa. Sedangkan alih kode ekstern adalah alih kode yang terjadi antar bahasa, yaitu dari bahasa lokal dan bahasa asing, seperti misalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Seperti yang sudah saya katakan tadi, alih kode ini tidak hanya terjadi di dalam percakapan dunia nyata saja, tetapi juga bisa terjadi di dalam dunia online atau media sosial. Salah satunya adalah di dalam media sosial Instagram. Seperti contoh pada postingan berikut. Selanjutnya adalah pengertian dari campur kode. Apa itu campur kode? Campur kode adalah penggunaan kata atau frasa dari dua atau lebih bahasa dalam satu ucapan atau satu kalimat. Sumarsono menyatakan bahwa campur kode terjadi apabila penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Dapat disimpulkan bahwa campur kode adalah adanya pencampuran beberapa kode atau bahasa dalam bentuk kata atau frasa dalam bentuk bahasa lain di tengah-tengah tuturan dalam suatu ujaran kalimat percakapan. Seperti misalnya, kemarin ayahku baru pulang dari Inggris. Aku dibelikan oleh-oleh sepatu dari brand ternama. Pada kalimat ini itu terjadi yang namanya campur kode, yaitu campuran dari bahasa Inggris atau bahasa asing berupa kata brand, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah merek. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya campur kode itu ada 8. Yang pertama adalah faktor keterbiasaan. Jadi dia terbiasa melakukan campur kode dalam tuturannya. Bisa jadi karena dia sering melihat atau mendengar seseorang melakukan campur kode. Yang kedua ada faktor kesengajaan. Jadi dia sengaja melakukan campur kode karena dia lebih nyaman dalam menggunakan kosakata dari bahasa tertentu dalam tuturannya. Kemudian yang ketiga yaitu bergengsi. Dia melakukan campur kode agar dia terlihat lebih bergaya. Kemudian yang keempat ada tujuan humor. Dan yang kelima ada ragam bahasa. Jadi campur kode ini bisa terjadi karena seseorang memiliki pengetahuan berbagai macam bahasa. Kemudian yang keenam ada keterbatasan penggunaan kode. Jadi campur kode ini juga dapat dilakukan ketika seseorang kurang memahami suatu istilah dalam bahasa tertentu. Yang ketujuh adalah istilah populer. Jadi biasanya seseorang melakukan campur kode kata tertentu karena kata tersebut merupakan sering diucapkan. Kemudian yang kedelapan adanya lawan tutur. Untuk jenis campur kode ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada campur kode ke dalam, ada campur kode keluar, dan campur kode campuran. Jenis yang pertama adalah campur kode ke dalam atau inner code mixing, merupakan jenis campur kode yang menyerap unsur bahasa asli yang masih sekerabat. Misalnya campur kode bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Yang kedua adalah campur kode keluar atau outer code mixing, merupakan campur kode yang menyerap unsur bahasa asing, misalnya bahasa Indonesia yang disisipi sebuah kata dalam bahasa Inggris. Jenis yang ketiga adalah campur kode campuran atau hybrid code mixing. Campur kode ini merupakan campur kode yang di dalamnya menyerap unsur bahasa asli atau bahasa daerah dan bahasa asing. Lalu, apakah alih kode dan campur kode ini memiliki perbedaan dan persamaan? Jawabannya adalah ya. Alih kode dan campur kode memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah alih kode dan campur kode sama-sama menggunakan dua variasi bahasa atau lebih dalam satu tuturan masyarakat. Untuk perbedaan antara alih kode dan campur kode adalah jika seorang penutur menggunakan kata atau frasa dari satu bahasa di tengah-tengah penggunaan bahasa lain dalam satu ujaran kalimat, berarti dia melakukan campur kode. Tetapi apabila satu klausa jelas-jelas memiliki struktur gramatika bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Lalu apakah alih kode dan campur kode ini dapat merusak penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sebenarnya penggunaan alih kode dan campur kode ini boleh-boleh saja digunakan dalam dunia komunikasi.
baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya atau media sosial. Namun, kita tetap harus memperhatikan situasi penggunaan alih kode dan campur kode ini, karena sebenarnya penggunaan alih kode dan campur kode ini bukan termasuk kesalahan berbahasa. Alih kode ataupun campur kode boleh dilakukan dalam situasi informal, seperti misalnya percakapan dengan teman, keluarga, atau lingkungan multibahasa. Namun, di dalam situasi formal seperti di dalam presentasi bisnis atau akademik, alih kode dan campur kode ini tidak disarankan karena dikhawatirkan dapat mengganggu pemahaman dan merusak kualitas komunikasi. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan bahasa standar yang jelas dan konsisten dalam situasi formal, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dapat disimpulkan bahwa alih dan campur kode ini dapat merusak penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar apabila digunakan dalam situasi yang tidak sesuai. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai alih dan campur kode pada media sosial Instagram. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.